Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Benar Tuhan, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Nyanyikan sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sekali lagi nyanyikan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang sangat baik pada kami. Kasih-Nya itu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagi kita. Tahukah saudara, sadarkah kita setiap pagi kalau sudah keluar rumah lihat ada embun, saudara lap mungkin di halaman saudara melihat masih ada embun, itu berkat Tuhan. Dan ketahuilah embun pagi itu bukan yang kemarin. Embun itu baru setiap hari. Amin. Haleluya. Karena awan yang kemarin gak lewat lagi. Selalu yang meneteskan embun adalah awan yang baru lewat, gak pernah berulang. Itulah berkat Tuhan buat kita. Amin. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Besar kesetiaannya buat kita. Katakan sekali lagi. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku
percaya padamu, ku percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu, katakan aku percaya Tuhan. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Biar musik saja naikkan pujian ini. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan betapa Engkau Tuhan besar dan ajaib dalam hidup kami. Dan Engkau layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi angkat hati kita, nyatakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak terima pujian, kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Wow, biar nama Tuhan selalu kita tinggikan. Saudara, ketika saya merenungkan Mazmur 107, saya sharing singkat saja. Sebuah pergumulan yang dihadapi banyak orang. Pemazmur melihat orang-orang yang dalam hidupnya alami proses-proses yang hebat. Sampai mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan waktu mereka cari Tuhan, waktu mereka berseru kepada Tuhan, mereka alami pertolongan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 107 ada 4 kelompok orang. Secara cepat, kelompok yang pertama di ayat 4-6. Di situ dikisahkan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara itu seperti yang pertama ini. Hidupmu rasa hari-hari ini kering, lapar, haus. Hidup seperti di padang gurun, seperti di padang belantara. Kenapa kehidupan rohani saya kering? Saya cari damai sejahtera, saya cari ini gak dapat, saya gak ketemu. Saya jalan ke kota tempat kediaman orang, gak bisa ditemukan. Artinya waktu kita mau mencari pertolongan kemana juga gak ketemu. Di situ kita mulai mengalami tekanan yang berat. Tapi kuncinya cuma satu. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan meluputkan, Tuhan menolong, Tuhan mengangkat. Saya gak tahu, mungkin ada di antara kita juga masuk kelompok yang kedua. Siapa mereka? Di ayat 10-13 dikatakan, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan dalam kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ini orang-orang yang mungkin dalam hidup mereka mendengar perintah Tuhan gak melakukannya. Mereka cari kekuatan kepada yang lain, malah akhirnya dibelenggu oleh iblis, dibelenggu oleh kekuatan yang lain. Orang-orang yang tertawan, ini gambaran orang-orang yang terikat, dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh ikatan dosa. Sehingga dikatakan mereka itu ditundukkan ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir, tidak ada yang menolong. Saya gak tahu, mungkin ada di tempat ini yang suruh lari dari perintah Tuhan. Selama ini gak hidup dalam ketaatan. Tapi waktu engkau datang malam ini, cuma satu yang harus kita lakukan. Kita berseru kepada nama Tuhan. Berseru-serulah mereka kepada nama Tuhan, dan diselamatkannya mereka. Atau mungkin kelompok yang ketiga, ayat 17-20 menceritakan, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Mungkin ada yang seperti ini, menjadi sakit oleh kelakuan mereka yang berdosa. Banyak sumber penyakit sebetulnya awalnya karena kelakuan yang berdosa. Hidup yang tidak bijaksana, dipenuhi nafsu kerasukan, dipenuhi juga dengan segala sesuatu hal-hal yang mungkin kotor, yang tidak baik, merusak hidup mereka. Sampai sakit penyakit menguasai, dan bahkan dikatakan mereka tuh sampai sudah pada pintu gerbang maut. Mereka muak terhadap segala makanan, makan udah gak bisa, udah mungkin sudah tergeletak. Kalau itu keadaannya, kuncinya cuma satu. Berseru-serulah mereka kepada nama Tuhan. Saya percaya waktu kita bertobat, berbalik, kita berseru kepada Tuhan, maka diselamatkannya mereka, disembuhkannya lah mereka. Ada lagi kelompok yang keempat, di ayat 23-29. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara, kelompok yang keempat, ini orang-orang yang mungkin menjadi sombong karena sudah kaya,
Kalau ini gambaran mereka mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Kalau zaman dulu tuh orang kaya raya ya seperti ini. Wah, sombong, punya kapal besar, punya kemewahan, usaha dunia. Tapi ketika tiba-tiba ditiupkan badai dalam hidupnya, apa yang terjadi? Itu seperti naik lalu jatuhnya dalam. Lalu akibatnya mereka terhuyung-huyung, pusing seperti orang mabuk. Gak tahu kenapa ini terjadi. Kok gini terjadi sama saya? Pusing, stres berat. Kalau mungkin ada di antara kita, atau mungkin yang menyaksikan di rumah, sudah mengalami keadaan demikian. Kuncinya cuma satu. Waktu kita bertobat, dan kemudian ayat ini berkata, berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dan diselamatkannya mereka, dipulihkannya keadaan mereka. Saudara, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, orang yang sering berseru kepada nama Tuhan, orang yang selalu mencari wajah Tuhan, saya berdoa semua saudara dipulihkan dan diluputkan Tuhan dari yang seperti ini. Ketika Alkitab berkata carilah wajahnya selalu, carilah Tuhan, carilah wajahnya. Itu sama kayak kalau orang kita di tempat di dunia seringkali dengar istilah, waduh dia mah cari muka. Itu orang suka cari muka sama bos. Konotasi di dunia mungkin negatif, tapi saya beritahu kalau untuk Tuhan itu konotasinya positif. Cari wajah Tuhan sama seperti cari muka sama Tuhan. Caranya apa? Itu dengan muji nyembah, senangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Segala hal yang kita mau lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah penyembahan saudara dan saya. Dan orang yang suka memuji menyembah Tuhan, itu adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Para penyembah, saya percaya pasti sama Tuhan diperlakukan spesial. Ketika saya merenungkan Mazmur 107 khususnya di ayat yang ke-20 tadi saya kutip. Nah, saya ingat saya membaca bagian ayat ini. Sampai di ayat 20 tiba-tiba ayat itu begitu kuat. Saya mulai bermazmur dengan ayat ini. Di ayat 20 dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Waktu saya bermazmur saya mulai berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya ingat di atas pesawat pagi itu saya sambil saat teduh baca Alkitab, saya mulai bermazmur. Saya rasakan ini melodinya bagus, saya tulis di kertas di pesawat, itu saya simpan. Ketika saya mulai nyanyikan lagi, saya tahu ini lagu berbicara tentang bagaimana umat Tuhan berseru kepada Tuhan. Dan waktu kita berseru, maka berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka. Saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan sama-sama. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
kalimat sendiri sekali lagi. Apapun yang terjadi, apapun dalam hidup. Amin. Sambil mengangkat tangan kita nyatakan bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Ya Tuhan, Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu. Saya percaya malam ini, waktu kita berseru kepada nama Tuhan, ada pemulihan terjadi. Kita pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, terima mujizat dan kesembuhan dalam hidup kita. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Haleluya, amin. Nyanyian itu yang terngiang di mimpi yang saya diperdengarkan Tuhan. Dan sejak hari itu, tiap kali umat Tuhan memperkatakan oleh bilur Yesus, aku disembuhkan, terjadilah menurut imanmu. Dan saya tahu malam ini pun janji Tuhan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, katakan, oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan.
angkat tanganmu, katakan, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya. Sekarang katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku diberkati, diberkati. Amin. Dalam nama Yesus ku diberkati. Amin. Dalam nama Yesus ku diberkati. Haleluya. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. 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 Haleluya. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus, amin, ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Haleluya. Sambil angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Rama Sakara Rama Sakara Rama Ya 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 Rama. Oh, Rama Ya Rama Ya Rama. Oh, Rama Ya Rama Ya Rama. Oh, terima kasih. Ada kuasa dalam ucapan syukur, dan dengan iman kami percaya, kami terima mujizat-Mu malam ini. Engkau akan terus bekerja, Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih anugerah damai sejahtera berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati hidup saudara dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan
Amin. Amin. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.